alhamdulillah hari ini Jumat, Bang Indra udah lagi belajar untuk bisa duduk, kemudian juga tadi sensor motoriknya juga sudah dilatih. Alhamdulillah semuanya berfungsi dengan normal dan baik. Berarti bisa dibilang saat ini lagi kayak terapi untuk pemulihan ya? Iya, mungkin gitu ya. Ada proses-prosesnya itu. Jadi kemarin dari hari Rabu itu jam 12 siang itu Bang Indra udah dipindah dari ruang ICU ke ruang rawat inap gitu. Karena mungkin juga dari hasilnya itu dokter mungkin melihat hasilnya sudah cukup baik, jadi sudah bisa dipindahkan ke ruang rawat inap. Jadi dimaksimalkan dengan sangat-sangat gitu ya, karena kan pindah ke ruang rawat inap ini bukan berarti Babang ini udah sembuh gitu, tapi masih dalam proses penyembuhan gitu ya. Jadi memang dari tim dokter itu menyarankan untuk biar Bang Indra ini tidak terlalu banyak aktivitas gitu. Memang benar-benar bed rest, istirahat lagi, karena takutnya nanti kalau ya dia tensinya naik lagi atau mungkin banyak pikiran lagi atau gimana, malah nanti bisa ke ICU lagi gitu. Menghindari hal itulah. Jadi memang dari kita keluarga pun berkomitmen, jadi yang hanya bisa menjenguk Bang Indra itu baru keluarga inti aja. Berarti kondisinya sendiri bisa dibilang masih riskan ya? Betul, masih riskan gitu. Memang sudah baik, tapi takutnya nanti kalau terlalu banyak aktivitas itu ya, takutnya nanti kenapa-napa lagi dia malah nggak pulang-pulang. Jadi di ICU-nya itu kan dia masuk dari hari Rabu ya, tanggal 28. Rabu kemarin sudah pindah ke ruang rawat inap, berarti kemungkinan sekitar 2 minggu ya. 2 minggu di ICU berarti. Betul. Dan di rawat inapnya sekarang berarti udah 3 hari. Ada perkiraan gitu kira-kira kapan Mas Indra bisa keluar dari rawat inap kalau dari Mas Indra sendiri? Enggak, jadi memang kalau nanti kan dilihat dulu kan ada CT scan lagi, dilihat lagi kondisinya. Kalau semakin baik, tidak ada mungkin darah yang tersisa atau apa, itu kemungkinan mudah-mudahan bisa cepat pulang ya, entah Senin, entah Selasa. Insya Allah kalau memang sudah semakin baik bisa segera pulang. Tapi kira-kira prediksi dokter kapan nih? Dokter belum bisa memprediksi. Untuk selang yang ada di otaknya Mas Indra sendiri udah dilepas atau belum? Oke, selangnya nggak ada di otaknya ya, tapi adanya di kepala gitu, di belakang itu untuk membuang cairan itu sudah dilepas. Sudah dilepas. Berarti itu sejak kapan ya? darah yang Pas pindah ke ruang rawat inap. Berarti pas pindah ke ruang rawat inap itu selang yang di situ udah dilepas dari. Sudah dilepas. Berarti darah yang mengalir dari kepala itu udah nggak ada lagi atau gimana? Iya, sudah, alhamdulillahnya sudah jauh berkurang lah. Kalau dibilang nggak ada lagi, kayaknya nggak tahu juga ya. Tapi yang jelas dari dokternya sudah dicopot. Sudah dicopot. Nah, untuk penglihatan Mas Indra sendiri Ya. yang dilihat Penglihatan itu, dan memori. Iya itu, kalau untuk penglihatan itu dari keluhannya yang masih dikeluhkan ya sama Mas Indra ya. Dia masih blur ngelihatnya, makanya mungkin kalau dilihat dari beberapa uploadan itu dia lagi sukanya merem, karena kalau dia melek itu dia ngelihatnya blur, kayak kita kalau yang pakai kacamata, nggak pakai kacamata itu kan pasti nggak enak gitu kan, pusing gitu kan. Nah jadi makanya dia lebih suka merem dulu, tapi sekarang dokter juga kasih tahu jangan kebanyakan merem biar bisa cepat lagi ya pulih lagi nih si penglihatannya gitu. Kalau untuk pusingnya alhamdulillah sudah berkurang gitu. Tapi memorinya udah kembali ya? Kalau memori ini kan dia kalau ingatan ke belakang dari tanggal 28 ke belakang itu tuh dia tuh ingat semuanya. Almarhum papa, eyang, almarhum mama, bahkan almarhum anaknya pun dia masih ingat gitu ya. Tapi masih berbentuknya, kalau yang kita lagi ajak ngobrol sekarang ini tuh masih berbentuk puzzle gitu. Jadi dia kayak apa ya namanya, misalnya kita datang gitu ya, terus dia minta foto dong karena dia masih burem, jadi pengennya nanti kalau dia udah bisa lihat jelas dia bisa lihat lagi foto-fotonya gitu kan. Abis kita foto ngobrol sebentar terus dia minta foto lagi, dia lupa kalau tadi udah foto. Lebih gitu aja sih, kayak ingatan yang pendek-pendeknya ini nih gitu. Bang, apa katanya sempat Mas Indra sendiri susah melek untuk matanya gitu Bang? Itu enggak, kalau susah melek enggak, dia melek gitu, nggak ada masalah dengan membuka atau menutup matanya gitu. Cuma penglihatannya aja yang blur. Berarti kayak agak kabur gitu. Betul, jadi agak kabur lihat. Itu Burem. efek dari operasi kemarin berarti? Mungkin prosesnya
bukan efek ya, lebih ke proses penyembuhannya ya. Mungkin karena pas kemarin itu ada pendarahan, itu ada darah yang menekan ke saraf-saraf penglihatannya, yaitu nanti dengan proses waktu insya Allah bisa larut, bisa segera pulih. Berarti kata dokter sendiri soal penglihatan yang kabur tuh bukan masalah. Insya Allah ya, insya Allah bukan masalah. Jadi insya Allah bisa normal kembali. Iya. Tapi sempat ini nggak Bang, salah melihat mungkin Mbak Dila sendiri atau anak-anaknya sudah sempat datang dan Mas Indra sendiri Nggak kenalin gitu. susah Oh enggak, melihatnya kalau gitu itu kan. enggak. Cuma memang kalau kita datang gitu ya, kita datang nggak bersuara, dia akan bingung ini siapa. Tapi kalau kita ngomong, dia langsung kenal ini suaranya siapa gitu. Kalau dia sampai nggak kenalin itu enggak ada. Dia kenal semua. Kita update sedikit dong, berarti sampai saat ini hampir 3 minggu ya. Hampir 3 minggu ya, kalau sampai Rabu depan lagi 3 minggu Iya. berarti. Untuk biaya sendiri itu udah seperti apa sih Mas? Kalau untuk biaya saya sih nggak bisa ini ya, nggak etis ya kalau kita ngomongin di media. Yang jelas untuk biaya rumah sakit itu tidak sampai di 1 miliar tuh enggak gitu, atau yang per hari 1 miliar tuh enggak gitu. Untuk Kalau totalnya berarti ya, secara untuk totalnya. keseluruhan berarti sampai ke mau ke 3 minggu ini tidak sampai 1 miliar. Iya, alhamdulillahnya enggak. Dan itu berarti masih pakai biaya sendiri. Jadi untuk biayanya ini ya sekarang alhamdulillah ada beberapa bantuan kan dari yang kemarin itu, kemudian juga ada beberapa yang berapa persen ini di cover oleh asuransi, yang memang tadi seperti kita bilang asuransinya tidak mengcover sebanyak 100% gitu, cuma beberapa persennya aja. Berarti Mas kalau misalkan sebagian di cover oleh asuransi dan pakai uang pribadi juga, berarti bisa di total 1M lah ya Mas? Enggak sih, harusnya enggak. Karena memang kalau dari biaya rumah sakitnya enggak nyampe 1. Nah untuk di ICU sendiri kan totalnya 2 minggu itu Mas. Nah itu membengkak banget nggak sih untuk biayanya? Enggak, jadi memang biaya yang besar itu adalah ketika tindakan operasi. Selebihnya sebenarnya normal aja sih, sama aja. Memang ketika habis operasi itu kan ada beberapa peralatan medis, kemudian ada obat-obatan yang memang khusus gitu ya. Itu memang yang bikin agak mahal gitu. Tapi setelah itu selesai semua, selama di ICU ya cuma memakan pakai obat-obat, kemudian sudah tidak pakai apa-apa lagi, itu udah normal aja sebenarnya. Kalau Mbak Dila jual barang-barang gimana Mas pendapatnya? Kenapa tuh? Mbak Dila jual barang-barang PATH gitu. Oh, kalau itu ya kembali lagi ya, itu haknya Mbak Dila gitu ya. Kalau memang dia merasa masih kurang dan perlu menjual beberapa asetnya ya, ininya kewenangannya ada di Dila. Kalau boleh tahu nih Mas, untuk sampai sejauh ini apa sih yang dipunya Mas Bekti? Kayak aset kan dulu punya travel dan sekarang tuh yang masih ada tuh apa sih Baik, aset-asetnya? kalau untuk usaha itu Indra ada Inback Management, kemudian ada Inback Creative Media, itu masih satu inian. Nah kalau untuk kayak kuliner atau apa itu lebih banyaknya kerjasama, jadi bukan punyanya Bang Indra gitu, dia kerjasama gitu. Nah kemudian kalau untuk properti atau apa saya juga kurang tahu, yang mungkin yang saya tahu sih rumah ada lah pasti gitu kan, kemudian kendaraan gitu ada. Oh berarti yang dibilang restoran itu milik Inback sendiri tidak ya? Nggak ada. Itu nggak ada. bentuknya kerjasama. Betul. Yang pribadi cuma Inback Management tadi. Betul. Untuk Inback Travel sendiri dari tahun 2015 itu udah tutup. Anak sendiri masa kangen sama bapaknya? Oke, untuk anak-anak pastinya kangen banget. Hari ini nih Jumat rencananya mereka ke sana gitu, nemuin ayahnya lagi, dan kemarin kan juga udah sempat ketemu ya waktu di ICU ya. Nah, ini pertama nih ketemu di ruang rawat inap nih dengan sudah tidak pakai apa-apa lagi gitu. Untuk anak sendiri melihat kondisi bapaknya sekarang kayak gini gimana sih Mas? Kalau sekarang sih saya juga belum lihat updateannya nih kalau yang sekarang ya. Tapi sih pasti mereka akan seneng banget gitu kan, lihat ayahnya juga udah bisa duduk, udah bisa bercanda-bercanda kayak gitu. Mungkin selama ini di rawat inap dari Rabu ya. Betul. Ngapain aja sih, ini kan udah banyak perkembangan juga. Gimana? Oh ya, Makan untuk sih. makannya sendiri alhamdulillah banyak gitu, dan sudah mulai normal gitu ya, maksudnya nggak yang sedikit gitu. Kemudian untuk minumnya juga banyak, untuk pencernaannya juga baik, normal gitu. Kemudian yang dia lakukan ya selama ini ya paling berlatih angkat tangan, angkat kaki kayak gitu. Jadi biar motoriknya bergerak lagi lah. Itu terapi khusus.
Enggak juga sih, ya memang dari kita keluarga ya dari rumah sakit pun juga pasti mencoba untuk hal itu biar dia selama hampir 2 minggu ini kan dia terbaring doang, baringan doang kan kaku ya gitu. Ada menu khusus mungkin nggak sih Mas buat Bang Indra sendiri untuk makan? Kayak Kalau- pantang. ada Kalau pantangannya. pantangan sih kita belum dikasih tahu ya gitu dari pihak rumah sakit. Cuma kalau dari rumah sakit itu kan selalu pasti ngasih makanan yang memang kira-kira diperlukan oleh pasien gitu, kayak mungkin nutrisi tersendiri yang kita nggak tahu. Yang biasa abang lihat Mas Indra biasa makan apa untuk di Kalau di rumah sakit yang aku lihat sih ada sup-supan gitu ya, terus ada tempe, ada ya macam-macam, ada daging-dagingan gitu ada. Terakhir mungkin abang sendiri menyinggung ada ngobrol apa sih sama Mas Indra? Kalau terakhir itu kebetulan kan kalau pas pindah dari ruang ICU ke ruang rawat inap ini saya belum ke sana nih. Karena dari hari Rabu sampai hari ini kebetulan saya ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Terakhir itu yang dijenguk ya itu dia cuma ngomongnya gitu, Cip, nih abis ini Babang tidur dulu, terus nanti siap-siapin ya, itu si Noval sama Pak Ferry suruh siap-siap. Jadi maksudnya dia ngerasanya abis ini mau pergi, mau show gitu. Oke, saya bilang ya oke beres gitu. Udah dikasih tahu, udah Babang tidur aja dulu gitu. Jadi dia tidur nanti bangun ingatnya gitu lagi. Berarti itu obrolan Mas Indra terakhir. Terakhir itu masih mau kerja aja dia. Ingatnya masih soal kerja Bener terus ya. gitu, karena ya dia nggak betah gitu ya, dan yang dia tahu tuh dia sekarang lagi tiduran aja, lagi capek lagi tiduran dulu deh sebentar gitu, karena biasanya juga gitu kalau kerja di dalam apa kemana gitu, kalau lagi ada senggang sebentar kira-kira dia bisa istirahat tuh dia tidur dulu, nanti bangunin ya gini-gini siap-siap jam sekian. Oke. Oke, mungkin doanya Bang, doa. Doanya semoga Bang Indra bisa cepat sembuh, bisa cepat pulih, bisa kembali beraktivitas, menghibur masyarakat Indonesia, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak atas support dari keluarga, teman-teman, masyarakat Indonesia tentunya juga yang sudah bantu support doa-doanya sehingga bisa membuat Bang Indra ini cepat pulih.